Kalian harus tahu teman-teman, siapa yang mencapai ataupun orang yang pertama sekali mendapatkan Elo rating 2800. Saya akan perkenalkan, namanya Garry Kasparov. Saat bertanding melawan Nigel Short di event Sarajevo, Bosnia tahun 1999. Banyak sekali langkah cerdik yang diperlihatkannya teman-teman. Siapkan konsentrasi tinggi, ilmunya berlimpah di pertandingan ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Garry Kasparov di sini memegang buah putih. Dia memulai dengan pion ke D4, Nigel Short, kuda ke F6. Putih pion ke C4, lalu hitam pion ke E6. Setelah putih memainkan kuda ke C3, gajah ditempatkan ke B4. Terjadilah pembukaan Nimzo Indian Defense. Bagaimana keseruannya? Kita mempelajari. Garry Kasparov membalas kuda ke F3, lalu hitam pion ke C5 mengajak pertukaran. Diabaikan oleh putih. Dia memainkan pion G3 persiapan gajah Piancento. Setelah melihat raja hitam rokade, dia juga melakukan ataupun persiapan untuk hal yang sama. Pion pukul pion disambut dengan kuda. Nigel Short memainkan pion ke D5 kembali mengajak pertukaran. Garry Kasparov duluan yang menyambut. Langsung dibalas oleh kuda. Di sini kuda sedang dipin. Maka dari itu, putih penempatan gajah ke D2 melindungi kudanya. Hitam langsung melakukan penyerahan permainan dan dibalas dengan pion. Kali ini kudanya manuver ke B6. Ada harapan ke C4 karena terlebih dahulu menghindari pion ke E4 ya. Langkah selanjutnya, Garry Kasparov gajah ke E3, barulah kuda ke D5. Jelas terlihat mengancam pion, lalu pion dilindungi oleh menteri ke D2. Permainan berlanjut, penempatan kuda ke D7. Tetapi sebelum itu teman-teman, jika kalian memegang buah hitam, jangan pukul gajah dengan kuda. Karena itu langkah yang salah. Setelah menteri menyambutnya, kuda ditempatkan ke D7, putih roka di sayap raja. Dan hal ini unggul posisi untuk putih, bisa mengaktifkan benteng dan gajahnya menyerang pion yang ada di P2 dua kali. Sederhana, tetapi sangat bermanfaat jika kalian memegang buah hitam. Maka dari itu, Nigel Short memainkan kuda ke D7. Garry Kasparov, penempatan gajah ke G5 menyerang menteri. Dan jangan tutup dengan pion jika kalian memegang buah hitam, karena kita akan mempelajari langkah putih. Pastinya akan memukul pion dan mencakar benteng, begitu juga menteri. Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, penempatan menteri ke E7 mengancam kuda. Ada langkah brilian memukul kuda dengan gajah. Tempo, mengepin raja. Dan raja pun menghindar ke A8. Maka benteng dipukul oleh kuda, disambut oleh menteri. Unggul satu perwira bagi buah putih. Baiklah, kita kembali. Jelas tidak memainkan pion untuk menutupnya, tetapi menteri langsung menghindar ke C7. Garry Kasparov melihat pionnya diserang dua kali. Penempatan kuda menyelamatkan pion sekaligus menyerang balik posisi menteri. Dan menteri pun ditempatkan ke C5. Pion C4 melindungi kuda. Ya, terlihat ini gratisan ya. Tapi kenapa teman-teman? Apabila pion A4 yang melindungi kuda, maka pion mengancam kuda. Simpelnya kuda mundur ke A3. Ada gajah, diserang oleh pion. Gajah minta perlindungan. Dipukul oleh kuda, dipukul oleh menteri, langsung dipukul oleh menteri hitam. Pion bertumpuk di jalur E. Posisi menang hitam. Hal sangat sederhana, tetapi kita harus tahu teman-teman. Itu makanya Garry Kasparov memainkan pion ke C4. Kita beranggapan ini gratisan dan langsung dipukul oleh Nigel Short. Selanjutnya, dia melindungi kudanya dengan benteng. Hitam memainkan kuda ke B6. Kita berandai teman-teman. Sebelumnya di sini, apabila pion ke A6 agresif menyerang kuda, ini langkah salah.
Karena apa? Gajah memukul kuda, disambut oleh pion, kuda akan ditempatkan ke D6. Menyerang menteri dan menteri menyerang balik posisi kuda, tetapi ada gajah, melindungi kuda dan menyerang benteng. Benteng diselamatkan, lalu benteng putih menyerang menteri. Taktisnya seperti ini teman-teman. Menteri diselamatkan, benteng tumbang. Putih unggul. Berharap bisa mendapatkan kuda atau mengancam kuda, malah keadaannya seperti ini. Coba kita kembali ke partai aslinya. Nigel Sword tidak terburu-buru mengancam posisi kuda dengan pion, tetapi memainkan kuda ke B6. Garry Kasparov mengamankan rajanya. Hitam memainkan pion H6 mengancam gajah. Kalian tahu langkah yang dilakukan oleh Garry Kasparov dengan kondisi seperti ini? Pause videonya, temukan langkahnya. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi kalian yang berpikir memukul pion dengan gajah. Karena apa? Setelah pion memukul kembali, ada langkah yang cerdik. Pion ke E4. Tidak terburu-buru memakan pion. Pion ini sangat powerful, menutup pergerakan menteri. Tidak bisa lagi ke G4 melindungi rajanya. Dan ini partai aslinya. Coba kita analisis supaya lebih paham. Jika menteri langsung memukul pion, maka menteri hitam akan ditempatkan ke G4 melindungi rajanya. Jika dilanjutkan pion mengancam kuda, kuda mundur ke E7. Tujuannya jelas, menteri hitam akan mengajak pertukaran di G6. Sia-sia pengorbanan. Untuk itu kita kembali, kita lihat bagaimana langkah Garry Kasparov sangat brilian memainkan pion ke E4. Selanjutnya, Nigel Sword. Kudanya terancam, dimundurkan ke E7. Ada benteng mengancam menteri tidak punya banyak pilihan untuk berlari, dan ini ditempatkan ke A4. Barulah Garry Kasparov memukul pion dengan menteri. Permainan berlanjut, gajah ke D7 menyerang kuda 2 kali. Brilian ya teman-teman. Bagaimana langkah diciptakan oleh Garry Kasparov, penempatan benteng melindungi kudanya tujuannya bukan itu yang utama. Tetapi benteng bisa ditempatkan ke H5, mensupport menterinya skakmat di H8. Tak banyak pilihan, kuda ditempatkan ke G6, menjaga kotak H8, tapi tetap saja benteng bukan ke H5, tetapi ke G5, mengepin posisi kuda. Menteri mengancam benteng. Benteng dilindungi oleh kuda, sekaligus menyerang menteri. Menteri menyerang balik posisi kuda, dan kuda itu dibiarkan oleh Garry Kasparov karena dia memainkan pion ke H4. Tujuannya jelas, ke H5, menyerang kuda, tetapi Nigel Sword tetap mengambil kuda ini. Kelanjutannya, raja juga bisa penempatan nanti ke H2. Setelah kondisi seperti ini, seperti tujuan awal, pion ke H5, menyerang kuda, dan menteri pun dimundurkan ke E7. Lagi-lagi pion ke E5, tujuannya jelas, gajah ke E4 menyerang kuda. Karena tidak terburu-buru ya teman-teman, tidak boleh terburu-buru dengan posisi seperti ini. Sebelumnya kita analisis, tidak boleh langsung pukul kuda dengan pion. Ada dua alternatif, ada dua kemungkinan kita pelajari. Pion bisa maju ke F6 menyerang benteng, dan menteri hitam sudah menguasai jalur 7 ya. Bisa dua langkah dilakukan oleh hitam. Yang pertama, pion ke G7, ancaman skak nanti menteri ke H8. Tetapi hitam langsung memukul benteng. Putih, menteri ke H8, skak, rajanya lolos. Jika berubah, langsung pukul juga dengan benteng. Ada skak di H7. Ada langkah selipan teman-teman, raja ke E8, mengajak pertukaran. Unggul 1 perwira untuk hitam, malah hitam yang unggul. Maka dari itu, pentingnya memikirkan dahulu, baru melangkah. Tidak melangkah, baru berpikir. Dengan posisi seperti ini masih ada alternatif yang kedua. Coba bentengnya mundurkan ke G4 waktu diserang oleh pion. Oke. Selanjutnya, hitam mengajak pertukaran menteri. Menteri mundur ke A5. Selanjutnya, gajah ke E8, menyerang pion. Dan ini juga masih sangat berimbang. Raja hitam masih aman. Masih banyak langkah alternatif. Pelajaran penting teman-teman. Langkah aslinya tidak memukul kuda dengan pion, tetapi memainkan pion ke E5, persiapan gajah ke E4. Respon dari hitam bagaimana? Ini yang menjadi pertanyaan. Dia menempatkan gajah ke E8, melindungi kudanya. Lalu kuda diserang. Berikutnya teman-teman, dua langkah langsung menyerang gajah. Bagaimana putih merespon?
jangan dilupakan, ada langkah yang pasang. Dan ini dilakukan oleh Garry Kasparov saat benteng yang menyambutnya. Di sini, kuda dieksekusi oleh pion. Menteri mengajak pertukaran. Yaps, ditempatkan ke H7, dan hitam melangkah cerdik. Rajanya bergeser. Karena apa? Kita analisis. Jika menteri mengajak pertukaran, maka jelas inilah yang akan terjadi jika raja ke F8, pionnya akan berubah menjadi menteri. Dan apabila raja ke G8, tewas teman-teman oleh benteng skakmat. Tetapi dengan posisi seperti ini masih dicoba tidak memukul menteri ya. Raja yang bergeser, Garry Kasparov langsung memainkan langkah briliannya. Kemudian dia menempatkan menterinya ke-4, berharap bisa benteng ke H5 dan nanti bisa ditempatkan ke H8. Putih masih mencoba. Short, penempatan benteng ke C8. Dan ini langkah lemah teman-teman. Langkah lemah, satu langkah lagi. Kalau bisa ke kiri sedikit lagi. Coba kita berandai, kita analisis langkah rekomendasi dari komputer. Penempatan yang terbaik itu benteng ke D8, bukan ke C8. Kita lanjutkan dengan kondisi keinginan Garry Kasparov. Ini benteng K5, langsung pion dipukul oleh gajah. Apabila benteng ke H8, raja ke E7, melindungi bentengnya. Melindungi bentengnya. Bedanya tadi teman-teman. Apabila ke C8, kita bandingkan langkah aslinya. Nigel memainkan benteng ke C8. Maka dari itu, tujuan Garry Kasparov tetap benteng ke H5. Setelah pion dipukul oleh gajah, penempatan benteng ke H8. Dan hitam langsung menaikkan rajanya, di sini tempatkan ke F7. Karena apa? Tidak bisa lagi teman-teman ke E7. Ini bedanya tadi. Bentengnya sudah tidak rapat. Karena kondisi ini terjadi dan pertukaran benteng, langsung menterinya tumbang. Tidak bisa ditutup oleh kuda. Yap, saya rasa paham ya teman-teman. Coba kita lihat langkah aslinya, posisi benteng skak, rajanya ke F7. Barulah Garry Kasparov memukul benteng dengan benteng dan disambut oleh kuda. Berikutnya pion dipukul oleh benteng tempo skak, ada kuda yang menutup. Coba perhatikan seksama posisi seperti ini. Perwira masih berimbang ya. Raja hitam dikelilingi oleh perwiranya. Bagaimana cara Garry Kasparov menghancurkan ini? Memukul gajah dengan gajah. Dan Nigel shot memukulnya dengan menteri. Karena apa? Kenapa dengan menteri? Coba kita analisis lagi dua langkah kemungkinan dipukul dengan benteng. Maka jelas, putih memukul kuda. Tempo skak. Raja mundur ke G8. Menteri terus mengejar. Berharap bisa menyelamatkan menterinya, tetapi putih memukul benteng tempo skak. Raja ke H8. Skakmat oleh benteng. Masih dalam langkah analisis, maksud saya masih dalam langkah perandaian ya. Kita masih dalam langkah perandaian. Dengan kondisi seperti ini, gajah tidak dipukul oleh benteng, tetapi dengan raja. Baik, kita jalankan. Skak. Raja ke H7. Berikutnya teman-teman. Menteri pukul menteri, walaupun terlihat ini lebih baik ya dari partai aslinya, karena apa masih bisa berlanjut, tetapi tetap juga kalah. Benteng menutup, pion yang ada di E6 tumbang, raja naik ke G6, pion yang ada di A7 tumbang. Seorang Grandmaster bertanding, menang 2 pion, ya jelas menang teman-teman. Putih akan unggul di sini. Kita kembali ke partai aslinya, gajah tempo skak, yang memukul adalah menteri. Bagaimana? Garry Kasparov melakukan langkah. Ya, penempatan menteri ke B4, menyerang kuda, dan kuda ini pasti akan tumbang. Kita mencoba memberikan ruang bagi rajanya, menteri ke F5, jelas di sini juga menyerang pion F2 ya. Maka putih pukul kuda, tempo skak, raja ke G6. Setelah menteri ke H7 tempo skak, di sini Nigel shot menyerah, buah hitam menyerah. Karena apa? Jika dilanjutkan, ya seperti ini kondisinya teman-teman. Ditutup dengan benteng, tidak dipukul, tapi skakmat. Ataupun ditutup dengan menteri, karena permainan catur itu mengincar raja ya. Jadi sekelas Grandmaster tidak memukul menteri, walaupun memukul menteri sudah menang. Langsung dikejar rajanya.
ke H4 dan skakmat di F4. Sangat brilian teman-teman, banyak pelajaran penting dari pertandingan ini. Kalian silahkan ambil ilmunya. Analisis yang saya sudah berikan sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Dukung channel ini, ucapan terima kasih kepada video ini. Saya harapkan hanya cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Terima kasih bagi yang sudah melakukan. Berikan komentar yang positif dan berikan juga like-nya agar video ini tersebar ke seluruh penikmat catur khususnya yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.